Bang, kalau misalnya saya gak pakai perekat cair gimana? Di luar yang belum saya alamin mah saya nggak bakal jawab ya. Takutnya disebut so tahu gitu ya. Meskipun kelihatannya mulus ya. Padahal ini ada hama teman-teman ya. Tuh. Yang itu saya pakainya apa cik? Sampo kepala teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channelnya saya ya. Di channelnya si Ujang, yang sekarang lagi fokus membahas soal pertanian, khususnya menanam cabai rawit teman-teman ya. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya, keluarganya sehat selalu, dijauhin juga dari mara bahaya, serta dilimpahkan rezekinya teman-teman. Amin Allahumma ya robbal alamin. Gimana puasanya teman-teman? Lancar? Semoga dilancarkan terus ya sampai nanti Lebaran datang ya. Amin Allahumma ya robbal alamin. Kali ini saya mau update lahan yang bawah teman-teman ya, yang lahan ori 212 nih ya. Kalau yang bawah sana kan itu langgeng 58, kalau yang ini ori, yang ini juga ini ori ya teman-teman. Jadi kegiatan hari ini saya mau melakukan penyepraian teman-teman ya. Ini umurnya 31 hari teman-teman ya, atau selang 1 hari ya dari pemupukan kemarin. Nah seperti ini. Sekarang 25 Maret yuk ya, jadwal spray. Jadi kemarin banget udah saya kasih NPK kembali ya di umur 30 HST. Sekarang masuk umur 31 HST, jadwal untuk penyepraian ya. Jadi mungkin untuk keliling-keliling lihat kondisinya mah udah ada ya di video kemarin ya, yang pemupukan kedua NPK. Gak jauh banget ya. Untuk kondisinya mah masih sama gitu ya, karena baru selang 1 hari ya dari pemupukan kemarin. Tapi ini 1 hari pun ini ada perbedaan ya. Tuh udah mulai pucuknya tuh kan, udah mulai bermunculan lagi ya, cepat bermunculannya karena kemarin udah masuk NPK yang kedua ya. Jadi sehari ini mungkin nggak terlalu keliling-keliling banget lihat kondisi tanaman ya, karena masih sama untuk kondisinya seperti ini aja ya. Nah, barusan juga saya udah keliling-keliling lihat kondisinya, ada hama kutu-kutuan ya teman-teman, sama ada serangan tungau juga ya. Jadi di penyepraian kali ini kita bakal kendalikan si hama tungau sama itu kutu-kutuan sama tungau ya. Tuh ini ya, malahan mah yang ada yang lebih tinggi sendiri ini tuh. Malahan ini si tali udah mau lewat ya. Ini perkembangannya luar biasa ya teman-teman. Cepat dia tuh ya kalau yang pakai pupuk dasar. Nah seperti ini ya. Nah kita lihat lahan yang atas ya sebentar. Nah ini untuk lahan yang atas teman-teman ya, sama tuh kondisinya mah sama kayak kemarin ya. Jadi saya nggak terlalu banyak keliling-keliling ya buat lihat kondisi tanaman. Paling di sana nanti tuh ya ada yang kena hama ya. Nah seperti ini teman-teman yang kena hama nih ya. Tuh kalau misalnya kita nggak keliling-keliling, kita nggak cek kondisi tanaman, kita gak bakal tahu ya kondisinya. Nah tadi saya udah keliling-keliling, ternyata ini meskipun kelihatannya mulus ya, padahal ini ada hama teman-teman ya. Tuh nah teman-teman tuh kayak sejenis kutu-kutuan ya, ini banyak tuh. Tuh jadi di sini pun tadi lihat saya ada ya. Nggak ada ya. Tadi saya lihatnya lumayan ini teman-teman ya.
Ini nih. Ini mah yang barusan ya. Oh iya bener yang ini ya. Tuh, ada sejenis kutu-kutuan ya. Saya juga ini apa ya ini? Tuh kayak kutu-kutuan ya. Kayak kutu kebul ya. Ini yang bener yang ini. Ini juga tuh ada yang kena ya. Nah, ini. Tuh, seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi kita bakal masuk insektisida ya buat mengendalikan hama kutu-kutuan. Seperti ini ya untuk kondisinya mah ya. Itu yang saya sulam-sulam yang kena keong ya. Nah, ini untuk lahan yang paling atas teman-teman ya, yang mentok banget. Nah, ini yang kena hama serangan tungau teman-teman ya. Kalau hama tungau itu pasti nyerangnya di pucuk dulu teman-teman ya. Tuh ini. Kalau kena tungau pasti perkembangannya agak stagnan ya, agak terhambat karena si hama tungau itu menyerap unsur hara di daun ya. Nutrisi di daun diserap sama hama tungau, jadi perkembangan pucuknya itu nggak berjalan sempurna teman-teman ya. Nah, ini bisa dilihat ya kalau kena hama tungau nih kayak gosong gitu si pucuknya teh, karena nutrisi di daun ini dihisap ya sama si tungau. Tuh, berbeda kalau misalnya ininya subur nggak kena hama seperti ini ya. Tuh, pucuknya kan segar. Kalau yang kena hama tungau kayak gini ya, menggulung ke bawah ya. Oke teman-teman ya, biar nggak terlalu panjang lebar, kita lihat ya untuk bahan-bahan di bawah sana saya udah siapin. Nah, ini ya teman-teman untuk pupuk atau misalnya fungisida yang kita bakal pakai ya hari ini di tanggal lupa lagi, pokoknya ini umurnya 31 HST ya. Belum banyak perubahan ya dari kemarin-kemarin, masih sama. Cuman saya tadi udah keliling kan ada sejenis sama kutu-kutuan sama tungau ya. Sebisa mungkin kalian juga nanti keliling-keliling dulu ya, dilihat kondisi tanaman seperti apa ya. Jadi nanti tahu ya untuk harus pakai insektisida apa gitu ya. Jadi tahu gitu. Oke, yang pertama fungisida di sini saya masih pakai antrakol teman-teman ya, dengan bahan aktif propineb. Teman-teman bisa pakai bahan aktif mancozeb ya. Banyak itu dijual di toko pertanian ya. Ya untuk harga mancozeb kan agak lumayan murah ya dari propineb ini. Untuk yang kedua, di sini saya pakai kopor WP teman-teman, pupuk mineral dan pelapis tanaman ya. Ini ada kandungan unsur mikro juga teman-teman. Nah, ini berfungsi sebagai pelindung permukaan tanaman dari inkubasi spora patogen ya. Jadi nanti si daun ini ada terlapis kayak mineral gitu ya teman-teman, kayak ada semacam kayak lilin-lilin gitu ya kalau misalnya kita pakai kopor WP. Dan kopor WP ini juga ini teman-teman ya, tuh mengandung partikel aktif ya yang tidak disukai oleh hama dari jenis ulat, sehingga meminimalkan serangan hama tersebut pada tanaman. Jadi ini kopor WP ini bisa juga ya mencegah datangnya hama. Nah, untuk yang ketiga di sini saya masih pakai Mordon Vol teman-teman ya untuk penyepraian kali ini, karena saya ngejar perakaran dulu ya supaya banyak, supaya batang kokoh ya. Jadi kalau misalnya akar banyak, batang kokoh, pasti tanaman juga kuat teman-teman ya. Nah, ini bisa dibaca sendiri, menebalkan dan memperkuat daun ya untuk memacu perakaran dan tunas. Jadi untuk Mordant Vol ini sangat bagus sekali teman-teman ya kalau misalnya kita pakai di masa vegetatif maupun generatif. Jadi kalau misalnya daunnya tebal bisa meminimalkan datangnya bercak daun ya. Nah, seperti itu. Untuk yang keempat, di sini saya ganti asam aminonya pakai dari Vulka teman-teman ya. Kalau Ambition kan fokusnya di asam amino, sementara kalau Vulka ini dia fokusnya di asam fulpat teman-teman ya. Nah, seperti ini. Ini asam fulpat 6% dan ada kandungan kaliumnya juga sedikit teman-teman ya, 1%. Ada kandungan magnesium sulfat teman-teman tuh hampir 10% dan pH 5,6%. Ini bagus banget ya
si Pulka ini yang saya sudah alamin, daunnya itu kalau pakai Pulka kayak lemas gitu ya, lemasnya teh lemas anggun gitu. Jadi saya selalu pakai ini ya, tapi saya rolling. Misalnya penyepraian kemarin saya pakai asam amino, penyepraian berikutnya saya pakai si Pulka ini ya. Ini bagus ya untuk mendorong penyerapan nutrisi teman-teman. Nah ini tuh pendorong penyerapan nutrisi ya. Jadi kayak kayak si Mordan ini nanti dia terserap ke daunnya, ke tanamannya bisa lebih sempurna. Dan sebagai anti stres juga ya, karena kita tahu sekarang itu cuacanya lagi ekstrim banget ya teman-teman. Paginya panasnya terik banget, tiba-tiba sorenya hujan ya. Jadi si tanaman itu sedikitnya bisa stres ya kalau cuacanya kayak gitu. Dan untuk insektisida di sini saya pakai Apidor teman-teman dengan bahan aktif imidacloprid 25% ya. Ini saya pakai mulai masuk di umur 31 HST dikarenakan seperti yang kita tahu tadi ya, setelah saya keliling ada hama sejenis kutu-kutuan teman-teman ya. Jadi kita bakal kendalikan dengan Apidor dan bahan aktif imidacloprid. Teman-teman jangan terpaku apa yang saya pakai ya. Misalnya saya pakai Apidor, teman-teman juga ngebela-belain gitu nyari Apidor ya. Kalau nggak salah mah imidacloprid itu ada ya dari produk apa ya namanya teh Winder teman-teman, kalau nggak salah mah ya. Winder juga itu bahannya imidacloprid ya sama. Terus insektisida kedua di sini saya pakai Summit teman-teman dengan bahan aktif Pyridaben 135 GL. Pyridaben ini bahan aktif Pyridaben ini hama sasarannya ini tungau teman-teman ya. Nah ini ada tulisannya juga tuh, cabai hama tungau ya, karena beberapa titik tadi juga ada yang terkena tungau ya. Nah untuk perkat di sini saya masih pakai Agristik ya. Ini sangat awet ya menurut saya karena pemakaiannya pun sedikit ya teman-teman dosisnya. Bang cina kalau misalnya saya nggak pakai cover PP gimana ya? Jangan ya, seperti yang saya bilang teman-teman, jangan terpaku apa yang saya pakai ya. Ini mah sebagai opsional aja gitu, karena kebetulan ini ada masih sisa jadi saya pakai aja gitu ya. Bang kalau misalnya saya gak pakai perkat cair gimana? Pakai sunlight teman-teman ya, bagus itu juga. Jangan jangan maksa-maksain lah gitu, bela-belain videonya saya pakai perkat gitu ya. Teman-teman ngebela-belain gitu beli ya, sayang ya pokoknya mah. Pakai sunlight aja teman-teman. Pokoknya saya mah nanti menjelaskannya apa yang pernah saya alamin pokoknya mah ya. Apa yang pernah saya alamin, bukan menjelaskan apa yang saya tahu gitu ya. Misalnya fungisida ini kegunaannya untuk ini untuk itu, padahal saya belum tahu ya dan belum pakai. Saya mah nggak bakal jawab gitu ya, komentarnya paling dibalas lope aja gitu ya, disukai aja gitu. Jadi saya mah nanti menjelaskannya atau misalnya membalas komentar apa yang sudah saya alamin ya. Di luar yang belum saya alamin mah saya nggak bakal jawab ya, takutnya disebut so tahu gitu ya. Karena di Han itu pun tuh ya yang udah berbuah ya sekarang. Waktu itu kan itu ada hama tungau teman-teman ya. Sementara saya belum punya insektisida bahan aktif Pyridaben. Yang itu saya pakainya apa cik? Sampo kepala teman-teman ya. Aman enggak? Bisa dilihat sendiri ya di video yang kemarin yang pupuk kedua ini. Itu saya keliling-keliling di lahan sana. Aman teman-teman, bagus, pakai sampo juga. Saya udah alamin gitu ya. Jadi kalau misalnya lebih bagusnya mah ya pakai bahan aktif Pyridaben ya. Cuman ini mah kalau misalnya kepepet gitu ya teman-teman, belum beli insektisida Pyridaben, pakai sampo dicoba dulu teman-teman, aman kok. Nah segitu dulu teman-teman ini untuk bahan-bahan. Nah di sini nanti saya untuk dosis-dosisnya saya jelaskan di sini aja ya biar cepat. Untuk fungisida, untuk tangki sprayer saya 14 liter, saya pakainya 2 sendok ya, itu pun enggak penuh. Terus untuk si Pulka ini saya pakainya 20 mili teman-teman. Untuk Mordan sama ya, saya pakainya 20 mili. Jadi nanti untuk nutrisi ini kedua ini totalnya 40 mili ya. Nah untuk Apidornya insektisida saya pakai 1 sendok ya, tapi 1 sendoknya enggak penuh ya. Untuk insektisida Summit saya pakainya 10 mili teman-teman.
Nah untuk koper WP saya pakainya sama kayak antrakol fungisida, saya pakainya 2 sendok. Kalau misalnya perekat ini saya selalu rata ya pakainya 10 mili aja cukup. Oke, tanpa lama-lama kita mulai melakukan pencampuran ya. Oke teman-teman, kita mulai melakukan pencampuran ya untuk pupuk-pupuknya. Di sini saya larutkannya yang padat-padat dulu teman-teman ya. Kita mulai dari fungisida. Kita masukin dulu teman-teman ke sprayer ya, karena ini airnya sedikit biar nggak jadi penekanan ya, terjadi penekanan. Ih, ampun. Oke teman-teman, kita mulai melakukan penyepraian ya. Tapi sebelum biasa, di saat melakukan penyepraian jangan lupa berdoa teman-teman ya, biar dimudahkan dan dilancarkan ya. Nah teman-teman, kayaknya sampai situ dulu ya untuk update cabai lahan ini yang varietasnya ori 212 yang umurnya 31 HST. Sampai situ dulu. Gak lupa sebelum capek, sebelum saya tutup, semoga kalian sehat selalu, keluarganya disehatkan selalu, ditambahin rezekinya, dilancarin rezekinya, dijauhin juga dari mara bahaya, serta sing dilancarkan pokoknya mah ya. Amin Allahumma ya robbal alamin. Sampai situ dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.